Shalom, horas untuk kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan damai dengan setiap orang. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin 25 November 2024 diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini adalah kisah mengenai anak bungsu yang meminta harta kepada bapaknya yang juga adalah haknya, yang menjadi haknya, lalu kemudian dia pergi ke negeri yang jauh, dia habiskan seluruh harta itu, dia jual semua, lalu uangnya dipakai untuk foya-foya. Tiba-tiba pada suatu ketika terjadilah kelaparan di negeri itu, dan ketika terjadi kelaparan, dia hidupnya sudah sangat-sangat melarat. Nah, ketika dia sudah sangat melarat, kemudian dia pun bekerja kepada seorang peternak. Bahkan saking laparnya, karena tidak ada seorang pun yang memberi dia makan, ampas babi yang mau dia makan pun dilarang untuk dimakan. Bayangkan betapa melaratnya, betapa sakitnya, betapa menderitanya dia. Namun yang terjadi ketika dia sedang termenung, kemudian dia menyadari satu hal, bahwa betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Apa yang kita lihat di sana? Adanya kesadaran untuk melihat realitas yang ada, kesadaran bahwa di rumah bapaknya itu banyak sekali orang yang nggak kelaparan. Dia sendiri sebagai anak harus kelaparan di situ. Akhirnya sampailah pada pemikiran, sampailah pada refleksi. Dia yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sesungguhnya gambaran anak bungsu ini gambaran kita. Kita adalah anak Allah. Kita sudah diangkat, sudah dikuduskan, dibenarkan, disucikan oleh karena kasih karunia-Nya. Kita sudah diselamatkan. Namun terkadang yang terjadi, kita sering kali menuruti kehendak kita sendiri. Kita sering kali tidak peduli dengan keselamatan yang sudah Tuhan kasih sama kita. Kita terkadang seperti anak bungsu itu pergi entah berfoya-foya, entah apapun yang kita kerjakan yang jauh dari Tuhan. Padahal kita lupa, kalau kita sudah dikuduskan, kalau kita sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, bagaimanapun juga hidup kita harus bisa memuliakan Tuhan. Namun Nats hari ini mau mengajari kita, ayo kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayo kita menyadari saat ini, bagaimanapun juga hidup kita harus bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Lihat, aku akan bangkit dan pergi kepada berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Ketika dia menjumpai bapaknya, Nats, firman Tuhan mengatakan bahwa bapaknya itulah yang mendatangi anaknya, saking senangnya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita saat ini terjerembab dalam dosa, terjerumus dalam dosa, yuk sadari. Mari sadari, datang kepada Tuhan. Kita sudah salah. Datanglah kepada Tuhan, sadarlah Tuhan tetap sayang sama kita. Dia nggak jauh kok dari kita. Dia menyayangi kita apa adanya. Dia mau merangkul kita. Dia mau tangannya itu menyentuh kita. Tapi terkadang kita yang menjauh. Mari hari ini kita mengawali hari ini di permulaan minggu ini, menyadari segala dosa-dosa kita dan datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dia menunggu kita, dan dengan kasih-Nya Dia ingin memeluk, bahkan ingin merangkul kita, dan bahkan menggendong kita.
Amin. Berikut berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu untuk kami. Tuhan, Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-Mu. Bukan karena hebat dan kuatnya kami, tetapi semua karena kasih karunia. Engkau menguduskan kami, Engkau yang memilih kami. Terima kasih Bapa. Saudara sekali menyadari bahwa ini semua adalah kasih karunia-Mu, dan harusnya kami juga adalah untuk memuliakan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan. Terkadang kami jauh Tuhan, tidak mengikuti perintah-Mu, terkadang kami mendukakan hati. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami punya kesadaran untuk berbalik kepada-Mu. Kami punya kesadaran untuk bertobat. Kami punya kesadaran untuk menyatakan bahwa Engkau-lah yang utama. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kalaupun ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang sedang kesusahan saat ini, yang sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Kiranya Tuhan yang memberikan jawaban. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.